Kalau boleh tahu kapan Anda berangkat ke Australia? Kondisi PI pada tahun 86-89 itu sangat tidak menyenangkan karena dengan diberlakunya undang-undang Ajas tunggal. Azas Tunggal. Kenapa waktu itu PI menolak ajas tunggal? Persoalan menolak dan menerima Azas Tunggal itu adalah persoalan keluarga PI, keluarga besar PI. Saya dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri. Sudah disiapkan Waktu itu menterinya Suparjo Rustam. Ya, Suparjo Rustam. Ya. Nah, ini kamu tanda tangan saja untuk menerima Azas Tunggal. Sahabat abang Iya. waktu itu menerima ajas tunggal ya. Namanya PI Islami Mekah gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali kita bertemu dalam program dialog atau wawancara dengan tokoh-tokoh penting, ya baik secara nasional maupun yang ada di Aceh. Sahabat sisi lain, saat ini data terakhir yang kami peroleh ada sekitar 500 warga Aceh yang ada di Australia dengan berbagai macam profesi. Ada yang sebagai dosen, ada yang sebagai pendakwah, juga sebagai pengusaha. Mereka ada yang menetap sejak belasan tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu. Di luar banyaknya pelajar-pelajar ini asal Aceh yang melanjutkan program S2 dan S3-nya di Australia. Salah satu yang berhasil kami hubungi atau saat ini sedang berada di Aceh adalah Dr. Teku Khalidin Yakub MA.JP. Beliau lahir di Padang Tiji pada tahun 1953. Ayah dari 3 anak, 1 istri ini menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Padang Tiji, Kabupaten Pidi, kemudian melanjutkan pendidikan di Dayah Mudi Mesra, Samalanga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala yang sekarang berubah nama menjadi USK, kemudian menyelesaikan strata 2 atau magister di Malaysia dan doktor di Malaysia. Saat ini beliau juga sudah menetap di Australia dan tercatat sebagai founder Ashabul Kahfi Islamic Center Australia, kemudian penasehat Diaspora Aceh Global Australia, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Australia, penasehat Syariah Australia Federation Islamic Council, dan anggota Australia National Imams Council. Saya kira narasumber kita malam ini sangat berkompeten dan Anda berhak tahu siapa sebenarnya Dr. Khalidin Yakub. Saya pernah mendengar nama dan sempat bertemu dengan beliau ketika saya dulu pernah mengikuti pendidikan basic training pelajar Islam Indonesia. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari awal dulu Kanda, supaya masyarakat dan sebagian kader PI seperti saya dulu sempat kehilangan setelah Kanda memberikan materi lalu hilang begitu aja, lost contact. Mungkin nanti teman-teman dari alumni PI juga bisa mengenal lebih jauh. Kalau boleh tahu kapan Kanda berangkat ke Australia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya berangkat ke Australia, mungkin saya perlu jelaskan sedikit karena tadi disebut-sebut PI. Ya, mungkin walaupun tidak terlalu banyak lagi yang tahu sekarang, tapi secara tertulis kalau orang mengikuti mass media, koran-koran atau majalah waktu itu, tahu bahwa kondisi PI pada tahun 86-89 itu sangat tidak menyenangkan karena dengan diberlakunya undang-undang Ajas tunggal. PP 120 dan 121, saya nggak bisa lupa itu, karena itu tidak mengakui eksistensi PI. Jadi pas waktu itu 89 priorisasi saya
selesai. Namun disitulah bermulanya PII bergerilya. Artinya kita tidak bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang formal. Yeah. Sehingga waktu itu saya dipanggil oleh Dr. Muhammad Nasir, Pak Nasir yang bekas Perdana Menteri, ditanya, Khalidin sekarang mau kemana? Saya bilang, ya saya mau di Jakarta di sini. Kamu tidak boleh tinggal lagi di Jakarta, karena pemerintah tetap mencatat kamu sebagai ketua PBPI yang menolak azas tunggal. Ya, karena undang-undang itu berlaku pada tahun dikeluarkan 86, kemudian efektifnya 87, kan, kemudian 88, 91 tahun kemudian muktamar kita tak dapat izin, tak diberikan izin maksud saya. Kemudian di pemerintah tetap nama kamu sebagai ketua umum PBPI. Oleh karena itu saya menyarankan kamu harus keluar. Kemudian saya katakan, saya mau keluar kemana Pak? Kamu keluar sekolah. Kalau sekolah saya sudah lama meninggalkan sekolah, karena waktu saya sudah selesai sekolah dulu di Siak Kuala, saya jadi guru, sudah pegawai negeri, kemudian terpilih sebagai pengurus PII ke Jakarta, saya tinggalkan pegawai negeri. Jadi ini sudah dari 82 saya selesai, sekarang 89, 6 tahun sudah saya tinggalkan sekolah. Tapi Pak Nasir katakan, kamu tetap tidak boleh lagi tinggal di sini, karena itu adalah menyangkut tentang masalah jiwa, gitu kan. Nggak ada pilihan, sehingga saya katakan kalau begitu oke lah saya keluar. Pak Nasir waktu itu membuat sebuah surat ke Datuk Sri Anwar Ibrahim waktu itu sebagai Menteri Pendidikan Malaysia. Kemudian saya dikirim ke sana, saya bawa surat itu, kemudian disitulah saya diterima di International Islamic University pada 89. 89, 90, 91, 93 selesai. Kemudian suasana waktu itu saya melihat juga tidak selalu kondusif. Karena banyak teman-teman yang berkomunikasi yang masih ingat sekali dengan nama saya yang memang tercatat blacklist itu. Nah, sementara dari sisi lain, karena mungkin ini juga berkat daripada training dalam PI, waktu itu saya berpikir mungkin dakwah akan lebih bijak kalau saya boleh melakukan keluar. Maka disitulah saya terpanggil untuk melakukan hijrah ke Australia. Saya tidak tujuan lain, hanya tujuan untuk Idul Islam wal Muslimin. Itu kan tujuan daripada PII itu sendiri. Tapi ketika itu banyak orang-orang Aceh atau tokoh-tokoh Aceh yang justru memilih Amerika daripada Australia. Apa ada hubungannya karena Malaysia Commonwealth sehingga dengan mudah diterima di Australia, atau memang pilihannya sasarannya ke sana, tidak ke Amerika? Karena saya memang ke sana tidak dalam konteks itu, tapi dalam konteks saya kebetulan waktu di PII kita sudah ada hubungan dengan RAISEP, sudah ada hubungan dengan Majelis Dakwah Serantau, sehingga oleh Malaysia di dalam organisasi RAISEP itu mengantar imam-imam ke negara minoritas Muslim. Jadi saya ke Australia diantar sebagai imam. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 93. 93. Sebagai imam. Jadi saya ke Malaysia, ke Australia itu bersama dengan anak dan istri saya langsung pergi ke sana. Ya. Pertama begitu sampai ke Australia di sebuah negara minoritas, apa yang terbayang oleh? Iya, memang sangat berbeda dengan kondisi dakwah yang ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Karena memang kita di Australia itu pertama memang masyarakat Muslim di sana waktu itu 1.8%. Sekarang sudah ada 2.2 lah gitu. Sedikit sekali masyarakat Muslim yang beragama Islam. Memang kalau kita mengatakan berdakwah, maka dakwah dalam persepsi yang saya bisa memahami untuk menarik teman-teman, saudara-saudara kita kembali kepada Islam, tidak hanya dakwah bilisanul hal, tetapi yang sangat penting adalah dakwah bil hal. Maka di situ, baik di kampus-kampus di mana saya mengajar ataupun di tempat-tempat, tidak hanya di masjid,
di majelis-majelis di mana ada keramaian, di situ kita mencoba untuk menampakkan bagaimanalah Islam yang santun, Islam yang memang, maaf saja kalau saya mungkin terlalu kritis di sini mengatakan, bukan berarti kita tidak sependapat dengan teman-teman yang di Middle East, yang di Arab itu. Kalau berbicara Islam, berbicara dakwah sepertinya mau berperang. Padahal untuk berdakwah itu kan tidak semestinya begitu. Damai bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Itu pun bukan berarti kita membenarkan yang salah. Tapi dalam penyampaian. Mungkin ini juga salah satu sebab pada tahun 96, saya datang ke sana 93, 96 saya dirikan Ashabul Kahfi Islamic Center. Kenapa saya dirikan? Itu di mana? Di Sydney. Sydney. Kenapa saya dirikan itu? Saya lihat sebelum kita datang, karena masyarakat Muslim yang terbanyak di Australia, 60% dari masyarakat Muslim yang ada di sana adalah orang Lebanon, yang latar belakang Arab, berbahasa Arab. 30% Turki. Kemudian selebihnya itu ya macam-macam, termasuk Indonesia. Kalau Indonesia itu sendiri mungkin tidak sampai 3 atau 4% dari populasi Muslim. Tetapi kenapa saya melihat teman-teman, terutama yang bukan beragama Islam itu berkunjung dan merasa tertarik dengan Islam yang dibawakan oleh kita. Ternyata di situ kuncinya adalah kita mengutamakan akhlak di dalam penyampaian. Di samping memang tradisi Australia itu sendiri sangat santun. Saya boleh kasih contoh begitu santunnya di Australia. Misalnya di rumah sakit seorang profesor ahli bedah misalnya. Dia itu sebagai seorang profesor kan ada ajudan-ajudannya ataupun nurse ataupun dokter-dokter yang lain, perawat-perawat yang lain yang membawa alat-alat gitu kan, alat-alat untuk pembedahan. Kemudian apa perlu gunting, ini guntingnya diambil, thank you. Kemudian apa perlunya, kemudian dibilang jarum, dikasih jarum, thank you. Ada 20 kali diberikan itu 20 kali thank you. Padahal dia profesor, dia tak perlu thank you. Itu memang tugas mereka. Begitulah penghargaan. Dan ini ternyata ini adalah sebenarnya ini Islam. Jadi maka saya sering mengatakan pada saudara-saudara kita yang terutama yang sudah mendapat hidayah kembali kepada Islam, you are not referred to Muslim. You come to Islam, come back, kan? Kembali ke Islam. Kan kampung Islam, tapi jauh kampung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu muludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidani, au yunasirani, au yumajisani. Yang lahir itu adalah fitrah. Fitrah itu Islam. Dari kupasan hadis itu bisa kita pahami bahwa lingkungan orang tua yang menjadi dia Yahudi, Nasara, dan Majusi. Jadi wajarlah kalau kita lihat tulisan yang pernah ditulis dan diungkapkan oleh Syekh Ahmad Shaltut, bekas Syekh Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Apa kata beliau? Jitu ilal baladil muslimin. Aku datang kepada negara-negara muslim, walam yujad al-Islam. Tapi aku tidak dapati ada Islam di sana. Tapi sebaliknya, aku datang kepada negara kafir, tapi aku dapati Islam di sana. Islam yang dimaksudkan adalah nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kesantunan, bukan Muslim orang. Jadi tak kalah harus dibedakan itu. Antara Islam dengan Muslim. Islam nilai, nilai. Itu personal orang. Makanya jadi nggak fair kalau ada oknum ataupun personal yang melakukan sesuatu lalu Islam disudutkan gitu ya. Itu tidak fair, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya, saya kira itu yang membuat saya secara pribadi merasa betah, karena memang pertama adalah para dai sangat terbatas. Nah, saya pernah rencana mau kembali setelah 3-4 tahun di sana. Saya mau rencana mau kembali. Saya pikir ya terpengaruh juga kan dengan teman-teman. Kan teman-teman banyak yang jadi menteri, teman-teman banyak di DPR. Kan terpengaruh lah gitu. Begitu datang singgah. Waktu di Malaysia saja datang, teman-teman datang.
Yusril sama dengan saya itu. Sama-sama. Yusril Iza Mahendra, Iya, profesor. Iya, sama-sama kami ambil, sama-sama kami rekomendasi Pak Nasir, sama-sama kami belajar di Malaysia. Beliau di USM, saya di UM di situ. Iya. Nah, tapi apa yang terjadi begitu saya kepingin mau kembali, ada guru kami di sana, guru yang memang di Masjid Malaysia. Saya lebih aktif di Masjid Malaysia di situ. Apa kata beliau? Oke, kalau Khalidin mau kembali ke Aceh atau ke Indonesia, bagus, mungkin itu bagus. Atau ke Malaysia, bagus untuk Pak Khalidin. Artinya untuk pribadi saya bagus lah. Tetapi yang pasti kami sudah kekurangan seorang dai, seorang guru. Dan yang kedua, saya pikir tanpa ada Khalidin Yaakob pun di Malaysia, dakwahnya jalan. Begitu juga di Indonesia. Tapi tidak di Australia. Iya, di Australia paling tidak kurang satu. Yeah. Saya kira karena memang ini adalah sangat tawadhu beliau, saya pikir-pikir ulang, kemudian saya pikir-pikir ulang benar juga gitu kan. Walaupun kita tidak terlalu wah kalau di sini kan, kalau menyebut Ashabul Kahfi Islamic Center, kalau berpikir kan seperti Islamic Center di Luk Semawai gitu kan. Yeah. Kita tidak, justru masjid-masjid itu hanya rumah kecil, gereja kecil di convert menjadi masjid gitu. Tapi yang sangat penting, rasa ingin berislam, saudara-saudara kita yang mendapat hidayah mungkin di sini karena mereka dapat hidayah karena mencari. Kalau kita dapat hidayah karena turunan, ya itu kan berbeda. Kita tidak merasakan hidayah Allah terkecuali orang yang paham. Tidak merasa ini adalah kita Islam ini di hidayah Allah yang sangat berharga. Tidak merasai. Mulai dari bernafas, diberi kesehatan. Tapi bagi mereka yang di luar Islam kemudian kembali kepada Islam itu sangat dirasai. Ada berapa sekarang orang penduduk asli Australia yang Muslim? Persentasenya karena memang kebanyakan persentase jumlah exactly saya tidak tahu. Tapi yang kebanyakan memang orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang para kalangan pelajar. Jadi pelajar baik di university, kemudian dan pada umumnya yang masuk Islam itu adalah disebabkan mencari. Bukan bukan seperti di Indonesia ya. Di Indonesia masuk Islam karena memang mendapat santunan. Karena mendapat santunan para mualaf itu ya. Atau seperti yang terjadi di daerah-daerah terpencil, karena ada sembako, ada apa masuk Islam. Nah, di sana tidak. Ya. Ini kan beberapa waktu lalu di Switzerland kan juga terjadi penembakan di masjid ya. Di Australia Bang, kira-kira sebesar mana gerakan Islamophobia itu? Sebenarnya kalau kita lihat, saya juga harus fair ya. Kita harus fair melihat itu. Kita selalunya menilai sepihak. Bukan berarti saya membela kepada tidak benar. Kita juga orang Islam harus tahu diri. Saya sering mengatakan kepada teman-teman yang terutama dari Middle East itu, kita hanya 2 orang ini, kita mau jihad, mau apa gitu. Yang rasional dong. Kita umat Islam ini 2%. Masa kita keluar dengan membawa itu tidak fair. Kalau saya melihat, kemudian saya beritahu, saya sendiri di negara yang mayoritas Muslim, yaitu di Indonesia, maksudnya juga, kami duduk-duduk saja rapat 6 orang bisa ditangkap. Tapi di Australia di sini nggak apa-apa kok. Ini terutama teman-teman yang aktif dalam Hizbut Tahrir. Nah, saya katakan, ya siapa sih yang tidak mau khilafah? Semua kita mau khilafah, tapi caranya tidak begitu. Nah, jadi Islamophobia memang saya melihat dulu ada di Australia namanya One Nation Party. One Nation Party, tapi tidak laku. Tidak laku. Karena kenapa? Australia itu sendiri sebenarnya itu adalah kita ini orang Indonesia, orang Makassar sebenarnya punya sebagai pemilik Australia, punya saham gitu. Kan saya tulis buku itu, Muslim Melayu penemu benua Australia. Jadi sebelum James Cook datang ke sana sudah ada orang Melayu. Jadi orang-orang yang berkuasa sekarang orang putih yang datang kemudian. Kita duluan datang. Cuman bedanya saja, yaitulah orang Melayu kita ini santun.
begitu datang ke rumah orang tahu bahwa kita adalah tamu. Mereka tidak, begitu datang menguasai, sehingga terjadi clash sampai hari ini orang-orang putih itu dengan orang aborigin. Nah, sementara kita tidak, karena memang kita tidak menguasai itu. Ya Bang, ini menarik, sahabat sisi lain, kami menarik membahas sedikit bernostalgia tentang PI. Saya pribadi pernah menjadi kader di tahun 1986. Ketika itu saya menjadi PI ataupun kader pelajar Islam Indonesia yang menolak menerima ajas tunggal Pancasila. Tapi di Aceh pernah terbelah, muncul PI Islami Mekah yang disponsori oleh beberapa senior. Mungkin tak karena itu terjadi perbedaan pendapat dengan Kanda Nur Halidin, sehingga masing-masing alumni itu memilih jalan sendiri. Kenapa waktu itu PI menolak ajas tunggal? Yang pertama begini, persoalan menolak dan menerima ajas tunggal itu adalah persoalan keluarga PI, keluarga besar PI, bukan dari luar. Bukan dari luar. Karena saya sebelum rencana muktamar dan dimintakan izin kepada pemerintah, saya dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri. Sudah disiapkan kali itu. Menterinya Suparjo Rustam. Iya, Suparjo Rustam. Iya. Nah, ini kamu tanda tangan saja untuk menerima ajas tunggal. Saya waktu itu beralasan, ini tidak sah Pak. Kalaupun saya tanda tangan tidak sah. Sama juga seperti saya buat SK memecat presiden. Yang boleh memecat presiden DPR. Ini harus ada kongres atau muktamar. Iya, ini juga begitu. Enggak perlu. Kamu saja sudah cukup bagi kami. Itu enggak bisa saya lakukan. Terkecuali muktamar. Oke, kalau begitu kamu lakukan muktamar, tunjuk hotel mana kamu mau untuk dilaksanakan muktamar, dan kamu pilih departemen mana kamu boleh bekerja untuk mengamankan saya. Yang penting saya mau tanda tangan. Ya setelah itulah saya mulai lari. Walaupun beberapa sahabat kemudian menerima, sahabat abang waktu itu menerima ajas tunggal ya. Namanya PI Islami Mekah gitu ya. Iya. Kalau Islami Mekah kita di sini waktu itu kan Pak Gubernur Pak Adi Taib. Nah ini juga kan dari teman-teman kita ini sebahagian ini tidak ada media untuk boleh dekat kepada gubernur terkecuali dengan cara itu. Waktu itu almarhum Diaudin Ishak itu sahabat dekat saya lah, kemana-mana itu. Mantan anggota DPRA. Iya. Yang kemudian almarhum ditembak ketika konflik. Kemudian kita komitmen itu, tapi oleh sebahagian teman-teman dari apa ini tentunya di backing, dibiayai oleh Pak Gubernur untuk pergi untuk melakukan. Tapi mereka tidak lama bisa bertahan. Hanya kalau daerah itu hanya Aceh Besar saja. Karena waktu itu Aceh Besar, karena memang teman itu yang dari Aceh Besar itu. Sedangkan yang lain-lain, daerah-daerah lain tidak berkembang. Saya memang waktu itu kan saya di PB di sana. Maaf saja waktu itu pernah di Aceh ini terlibat pemerintah juga. Begitu muktamar, saya itu diutus orang peserta muktamar dari PW di sini datang ke sana, bawa usulan keputusan dari keluarga besar sini supaya menerima ajas tunggal. Kemudian karena saya waktu itu sebagai wakil ketua umum, nah tahun 86, kemudian ya 86 itu mereka yang datang dari sini kan nggak berani kasih ketua umum, kasih ke saya, pikir saya ambil, tapi saya tidak sampaikan. Karena kenapa saya tidak sampaikan? Kalaupun saya sampaikan, yang ada memalukan kita. Semua wilayah menolak. Dan kita dianggap Aceh sangat bagus PI-nya. Tapi kok bisa ada usulan yang bodoh macam gini. Jadi saya amankan saja. Dan mereka tidak tahu. Tapi orang yang bawa itu sekarang sudah meninggal, nggak sempat saya kasih tahu, saya tidak sampaikan dulu. Nah inilah mungkin politik. Walaupun di PI itu kita tidak berpolitik praktis, tapi itu. Jadi memang itulah dinamika dalam sebuah organisasi, apalagi setingkat pelajar Bang ya. Setingkat pelajar. Dulu kalau tidak salah almarhum Bang Nurdin Abdurrahman juga pernah di Australia. Sama saya. Oh sama. Ya kebetulan kan di Ashabul Kahfi itu ada kita Ashabul Kahfi Islamic Center, ada Ashabul Kahfi Training Center. Ya, Bang Nurdin, beliau sebagai direktur pada training center yang kita buat sampai sekarang, seperti kemarin Ramadan
kita buat Ramadan Islamic Intensive Course. Kemudian kalau ada vakansi course, kalau ada libur sekolah anak-anak, itu Banudin yang sebagai apa. Kemudian juga kita ada di situ kursus, dia kan mengajar bahasa Inggris, ada yang ngajar nanti matematik, ada mengajar sains, dan itu bersama-sama. Ya, abang udah berapa lama di Australia? Saya sudah 29 tahun. 29 tahun. Kawan-kawan abang seperti Nurdin Abdul Rahman Almarhum kemudian memilih untuk kembali ke Aceh. Kemudian maju sebagai eksekutif salah satu bupati. Kemudian ada Bang Hasbi Abdullah, kemudian kembali ke DPR. Ada Dr. Jaini Abdullah juga maju. Abang nggak ada keinginan untuk pulang kembali? Iya. Dan menetap di sini? Ya, pertama begini, kalau Bang Nurdin dulu sama Bang Nurdin karena sama saya waktu itu kami pergi ke masjid, datang telepon dari Birin, teleponnya diajak untuk jadi apa? Bupati. Jadi calon bupati. Habis pulang dari masjid tanya, pakai bangku kali ini gimana? Kesempatan Bang, maju lagi Bang. Tapi saya sedang sekolah, saya baru daftar untuk master. Sekolah Bang, kapan saja boleh. Tapi ini sekarang ini, mungkin kalau ke depan, Abang tidak 5 tahun ke depan Abang nggak ditawarkan lagi. Tapi dengan catatan, Abang harus bicara secara terus terang kepada mereka, Abang nggak punya duit. Dan kalau mau bantu saya, tidak ada komitmen apa-apa. Jangan nanti, oh ya nggak ada duit, tapi nanti ada proyeknya sekian, nggak ada. Kalau dia mau begitu, bismillah. Lama juga dia berpikir, betul juga, sehingga dia maju, kemudian dia menang. Tapi kali kedua saya nggak sarankan lagi, nggak sarankan lagi. Kemudian bagi teman-teman yang lain, misalnya termasuk Dr. Zaini, sebenarnya saya tidak tahu banyak Dr. Zaini karena beliau kan di Sweden kan. Kan beliau ini sama Dr. Husseini, sama ya orang-orang Sweden itu kan lain. Kalau saya sifatnya ini, walaupun saya orang Aceh, saya kan pergi ke Australia bukan bahasa kasarnya, bukan dia memang refugee Aceh, kan begitu. Nah, artinya saya memang pergi dalam jalur sebagai imam di sana. Ya sebagai imam. Dan itu pun saya ke Australia itu dan saya belajar ke itu disebabkan saya di PI, nggak ada hubungan sebenarnya dengan kebetulan saja saya orang Aceh. Ya kan? Ada berapa sekarang Bang anggota dari Australian National Imams Council? Pak Imam Council itu, ini juga Anik ini baru, dia baru 8 tahun. Kenapa Anik ini ada? Sebelum itu ada namanya AFIC, Australian Federation Islamic Council. Australia Federation Islamic Council ini organisasi federasi Islamic Council setiap state. Itu federasi itu, Islamic Council itu dipimpin oleh orang yang tahu berorganisasi dan agama belum tentu tahu dia. Jadi dilihat oleh teman-teman ini ada ketimpangan nanti. Kalau organisasi Islamic Council dipimpin oleh orang yang tidak paham terhadap agama, nanti ya bagaimana? Terjadilah banyak korupsi, terjadi. Walaupun orang beragama juga nanti ada, tapi kan apa kali tidak sudah di screening itu. Dibentuklah 6 atau 7 tahun yang lalu Australian National Imam Council. Ini anggota imamnya itu ada persyaratan minimal harus S1 Islamic Study, Syariah Usuluddin apa dari universitas yang diakui di seluruh, jangan universitas yang tidak. Jadi menjadi imam itu kita untuk New South Wales itu ada 40 imam. 40 imam. Itu imam artinya dia imam, katanya imam kan ada masjid, ada apa kan. Kemudian untuk Victoria sekitar 25. Kemudian Queensland dan Western Australia itu sekitar 10. Kemudian Tasmania sama Canberra ada 1, 2. Kemudian Teritori Darwin ada 2. Ada yang paling banyak dari New South Wales itu, dari Sydney lah, dari Sydney New South Wales. Jadi tugas daripada imam ini
Karena kenapa harus ada itu juga? Karena selama ini sebelum ada Anik itu, anak yang lahir di Australia bahasa Inggrisnya kan sudah bagus. Yes. Bahasa Inggrisnya sudah bagus, baca buku Islam itu ceramah terus. Bukan tidak boleh, boleh silakan saja ceramah. Tapi nanti hukumnya mungkin bukan begitu. Yeah. Bagi orang dengar, karena memang dia bahasa Inggrisnya bagus, sepertinya begitu. Nah itu juga salah satu. Kalau sebab. retorika mungkin baik, tapi Bagus. fikih dia nggak paham. Ya, fikihnya nggak paham. Atau apa saja yang misalnya dia menjelaskan tentang, ya termasuk akhlak menurut Islam, bagaimana referennya tidak apa. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Teguh Khalidin Yaakub, dan sekaligus juga instruktur, guru, dan senior saya di Pelajar Islam Indonesia. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi